Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pauji dari kelas A4 PGSD 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan kegiatan apa saja yang saya lakukan ketika kuliah kerja nyata mandiri yang bertepat di Kelurahan Lewi Gajah. Untuk mengetahui kegiatan apa yang akan saya lakukan, mari tonton video selanjutnya. Pada siklus ketiga ini, saya akan melakukan wawancara terhadap dua orang yang memiliki dua jenis usaha. Di antaranya ada Neicar, pemilik toko kelontong, dan yang kedua ada Ibu Siti Hotimah sebagai pemilik snack dan catering. Narasumber pertama adalah Neicar. Beliau memiliki usaha warung yang memperjualbelikan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, Neicar berdagang masakan matang dan juga keperluan sehari-hari lainnya. Beliau sudah berjualan lebih dari 20 tahun dan warung tersebut terletak di Kampung Cirende. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan dengan diadakannya kuliah kerja nyata dari Izin ini, saya Muhammad Rizky Pauji izin untuk wawancara Ibu terkait usaha Ibu pada masa pandemi. Yang pertama, apa jenis usaha yang Ibu lakukan? Macam-macam dagangan mah ada lotek, jajanan, seblak juga. Terus apakah usaha yang Ibu lakukan terdampak dari COVID-19 corona? Terdampak. Lalu bagaimana dari omset penjualannya? Apakah berkurangnya berapa persen atau berapa banyak? Lebih banyak itu. Kalau biasanya berapa omset? Kalau biasanya dapat uang sampai 300, 200. Kalau sebelumnya itu dapatnya berapa? Sebelumnya juga besar. Tidak 600. Ibu mendaftarkan diri sebagai peserta UMKM dari pemerintah. Enggak. Kenapa Ibu tidak mendaftarkan diri sebagai peserta UMKM? Dikarenakan ibu punya kemampuan, anak ibu jadi pengurus ketua RT, jadi ibu teh takut ada omongan yang lain. Terus ibu teh mengundurkan diri dulu, belum dapat orang lain tahu. Jadi Ibu lebih mementingkan orang lain. Dulu. Bukan nggak perlu lah, nggak butuh daripada ada omongan yang lain. Ibu teh menghargai anak ibu sendiri. Lalu apa harapan Ibu ke depannya untuk usaha ini? Harapannya Harapannya ya harus menerus, terus panjang itu walaupun ada corona. Semoga sedikit demi sedikit juga harus lanjut. udah Ibu terima kasih atas waktunya. Semoga Ibu tetap sehat dan usahanya tetap jalan. Amin. Narasumber kedua adalah Ibu Siti Hotimah. Beliau memiliki usaha snack dan catering yang memperjualbelikan berbagai jenis kue basah, bolu, dan makanan kotak. Beliau telah menekuni usaha ini sejak masih bersekolah. Sampai sekarang, beliau memiliki brand, yakni Otis Snack, yang telah dipercaya untuk mengisi snack di berbagai kegiatan di kota Cimahi, khususnya di Kelurahan Lewi Gajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan diadakannya kuliah kerja nyata dari kampus saya IKIP Siliwangi, saya Muhammad Rizky Pauji, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar, izin untuk mewawancarai Ibu terkait dampak usaha UMKM dari pandemi COVID-19 ini. Iya. Yang pertama yang akan saya tanyakan, apa jenis usaha yang Ibu lakukan? Usahanya di bidang kuliner. Saya punya brand atau nama itu namanya Otis Snack dan Catering.
Di situ produk saya lebih dominan ke kue basah atau snack box. Terus ada juga nasi box gitu, sama seperti tumpeng atau kue tampah, bolu dan lain-lain. Lalu, apakah usaha yang Ibu lakukan tersebut terdampak pandemi COVID-19? Iya, sangat-sangat terdampak ya kalau saya utarakan, karena biasanya saya itu ada orderan misalnya terkait dengan dinas ya, dengan dinas misalnya dengan kelurahan atau misalnya dengan puskesmas gitu kan, untuk acara misalnya rapat atau misalnya sosialisasi dan sebagainya. Sekarang acara-acara seperti itu kan lebih dibatasi sekarang ya. Betul. Jadi menggunakan media kan sekarang ya, Iya. dengan Zoom meeting misalnya atau Google Meet gitu kan. Jadi memang acara untuk snacknya pasti dibatasi Dibatasi. gitu ya. Lalu dengan keterbatasan tadi, apakah terdapat penurunan omset yang didapatkan oleh Ibu? Ya pasti ya, karena pesanan tidak ada gitu atau sepi gitu, pasti ya omsetnya juga pasti menurun gitu. Bahkan bisa dibilang kalau beberapa bulan terakhir ini memang tidak ada sama sekali ya snack box yang pesen gitu ya. Tapi alhamdulillah gitu ya, tetap berusaha bertahan gitu ya, walaupun bikin tapi tidak di snack box gitu. Jadi mungkin dititip ke warung seperti itu. Lalu adakah cara yang lain untuk Ibu mengatasi sulitnya pesanan yang datang ke Ibu? Ya? Oh, ya. Alhamdulillah ya, walaupun pandemi kita tetap bersyukur, tidak menyalahkan keadaan gitu ya. Tidak hanya saya yang terdampak, beberapa tetangga masyarakat juga sama, mereka juga mengeluhkan seperti itu. Nah, saya dari situ mengambil apa ya, bukan kesempatan tapi peluang ya, mengambil peluang baik, bisa saya terbantu, masyarakat pun bisa terbantu gitu. Jadi ada beberapa orang yang misalnya tidak ada kerjaan nih gitu kan, bingung keluar dari tempat kerja, mereka mau menjual kue saya gitu. Jadi keliling ya, retail gitu. Alhamdulillah ada sekitar 2 atau 3 orang. Jadi walaupun Ibu terdampak juga, Ibu juga dapat membantu keluarga lainnya gitu kan? Iya, memang omsetnya pasti tidak banyak ya, karena kalau misalnya jualan keliling kan dibatasi paling satu orang sekitar 40 atau 50 gitu. Kalau dulu kan kalau snack box itu kan bisa sampai ratusan ya, kadang sampai 300-400 box gitu, isinya bisa 4-5 macam. Kalau keliling biasanya 1-2 macam, itu juga kuantitinya nggak banyak. Oh ya, jadi omset yang didapatkan itu berkurangnya berapa persen itu? 50% itu ada. Iya. Ya. Lalu apakah Ibu mendaftarkan, kan ini termasuk jenis usaha yang didukung oleh pemerintah ya Bu ya? Iya. Jadi apakah Ibu mendaftarkan UMKM ini ke pemerintah itu yang mendapatkan bantuan? Ada, alhamdulillah udah pernah 2 kali dapat bantuan yang BPUM ya, yang 2.400.000 sama yang 1.200.000. Bantuan tersebut apakah membantu gitu Ibu? Alhamdulillah membantu gitu, walaupun penggunaannya tidak langsung habis gitu, kita ya gunakan semaksimal mungkin gitu kan, tetap harus bisa bertahan biar masyarakat pun yang ikut menjual kuehnya pun masih tetap bisa menjual kuehnya gitu. Apakah nanti bisa saya bantu gitu, saya akan foto-foto di sini produk-produk Ibu atau gambarnya, nanti saya bisa promosikan di Instagram, mungkin Ibu di sosial media gitu. Boleh, Ibu dengan berkenan? senang hati. Begitulah kegiatan yang telah saya lakukan ketika mengikuti kuliah kerja nyata KKN Mandiri IGIP Siliwangi 2021. Semoga Anda semua dapat mengambil manfaatnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.